Oke. 3, 2, 1, 3, go. The close to the door. Selamat sore semuanya, dan kali ini kita dari Padepokan 3 akan membahas mengenai coronavirus dan bagaimana cara menanganinya pada masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin kita bisa mulai dari yang pertama. Oke, saya yang akan melakukan presentasi pertama. Oke, kepada Mas Jaya dipersilahkan waktu dan tempat. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai virus corona. Ya, sesuai yang kita tahu, virus corona sudah melanda dunia lebih dari 2 tahun. Dan hari ini kita akan membahas mengenai virus corona itu sendiri. Baik, next slide Mas Bintang. Virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar yang tertular oleh COVID akan mengalami gejala ringan. Gejala ringan itu akan gejala ringan gejala ringan sendiri. Salah satu gejala ringannya yaitu mungkin demam. Dan virus corona sendiri ini juga memakan banyak korban ya. Sejauh yang saya tahu, virus corona sudah memakan lebih dari 100 juta lebih orang di seluruh dunia. Ya, bisa dibilang ini adalah pemusnahan massal yang acak. Ya, next slide. Kapan pandemi COVID dimulai? Coronavirus disease. Mohon maaf, ini bagian saya. Oh ya, silakan. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai kapan pandemi COVID dimulai dan apa saja penyebabnya. Yang pertama mengenai kapan pandemi COVID dimulai. Pandemi dan penyebaran coronavirus telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai global pandemic sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus 2019 serta bencana non-alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus sebagai bencana nasional. Sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 PPUU XV11/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi coronavirus di Indonesia. Perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi coronavirus. Sebagaimana hal tersebut, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi coronavirus di Indonesia. Dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan. Ya, bisa di next. Dalam masa pandemi coronavirus atau COVID-19 ini, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara telah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, dan telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah lainnya.
Yang ketiga, jadi seperti ini. Bentar, saya ulang di bagian nomor 2 ya. Undang-undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah dan peraturan perundang-undang terkait lainnya. Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan atau mencegah pandemi COVID-19 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya. Maka dengan ditetapkannya keputusan Presiden ini agar dapat dijadikan sebuah acuan untuk senantiasa selalu memperketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dikarenakan masih belum berakhirnya pandemi ini di Indonesia. Mungkin untuk saat ini pandeminya udah mulai sudah ditiadakan gitu ya. Oke, next. Ini ya, apa yang terjadi selama pandemi? Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek, termasuk di dalamnya aspek sosial budaya. Pandemi COVID-19 memaksa pembatasan aktivitas sosial antara individu satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang ada. Wabah pandemi COVID-19 ini seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun setiap sedia hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan penerapan berbagai protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan. Berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan lain-lain, sebenarnya terpaksa harus dihentikan. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berkelanjutan hingga yang terakhir, PPKM level 4 ini memaksa masyarakat untuk mendekam diri di rumah. Lebih jauh lagi, dampak pandemi ini juga menyerang berbagai sektor, baik dari sisi perekonomian maupun bidang pendidikan. Aktivitas jual beli di pasar tradisional yang sebelumnya luas untuk bertransaksi, namun sekarang banyak penjual yang harus gulung tikar. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi juga terpaksa harus dilakukan secara virtual atau daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kondisi ini baru terjadi karena adanya pandemi global yang memaksa semua pihak harus sama-sama mengerti, memahami, dan melaksanakan kebijakan yang ada. Kondisi-kondisi seperti ini atas menjadikan hubungan sosial manusia sebagai makhluk sosial menjadi cacat. Bagaimana tidak, manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan selalu membutuhkan bantuan orang lain, kini dikarenakan pandemi memaksa mereka harus menjadi manusia egois yang hanya memikirkan diri sendiri dan orang terdekatnya untuk dapat bertahan hidup. Dikatakan egois apabila seorang tersebut mengambil kesempatan atas kondisi yang ada untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Seperti kasus kepanikan sosial di awal-awal munculnya virus corona, di mana banyak oknum yang melakukan penimbunan masker dan hand sanitizer yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materi maupun non materi bagi orang lain. Mungkin segitu saja mengenai dampak bagi kegiatan sehari-hari ya. Untuk tempat dan waktu dipersilakan untuk pemateri selanjutnya.
Oke, baik. Terima kasih Mas Haji atas presentasi yang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai terpapar virus corona. Next slide, Mas Bintang. Baik, di sini kita akan membahas mengenai cara mengetahui kita pernah terpapar virus atau tidak. Next slide. Baik, di sini sebelum kita mengetahui kita terpapar atau tidak, virus corona sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada alfa, yang kedua ada beta, gamma, delta, dan lain sebagainya. Virus-virus itu sendiri juga dinamakan dan juga dinamakan dari beberapa negara. Baik, virus dan menurut pengalaman saya, virus delta dan virus kappa ini merupakan virus paling besar ya. Bukan paling besar, maksud saya paling lama selesainya. Karena virus alfa dan beta sendiri hanya memakan kisaran waktu 3-6 bulan. Tetapi virus delta maksud saya delta dan kappa itu paling singkat waktunya, tapi memakan korban paling banyak ketimbang alfa dan beta. Baik, next slide. Oke, baik, untuk dampak terhadap ekonomi akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Itu dalam tempat dipersilakan. Baik, saya Naufal Milzam akan melanjutkan topik selanjutnya, yaitu dampak terhadap ekonomi. Next. Pandemi COVID-19 dan tindakan untuk mencegah penyebarannya menimbulkan kontraksi ekonomi dunia yang parah. International Monetary Fund memproyeksikan bahwa ekonomi global akan menyusut sekitar 4,4% pada tahun 2020 sampai resesi terparah sejak Perang Dunia Kedua. Krisis berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan paket stimulus fiskal darurat dan untuk sementara memperluas program bantuan sosial demi membantu keluarga berpenghasilan rendah selama krisis. Gagasan kebijakan ini membahas dampak guncangan ekonomi akibat COVID-19 terhadap kemiskinan anak dan keberhasilan program perlindungan sosial guna mengurangi dampak tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan model mikrosimulasi dinamis yang dirancang untuk memperkirakan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS dan proyeksi makroekonomi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Next. Ada banyak kerugian ekonomi dari COVID-19 seperti sulitnya mencari pekerjaan, lalu sembako yang mahal, lapangan pekerjaan yang minim, banyak pengangguran, hutang sana-sini, dan banyak aksi kriminalitas dari adanya dampak COVID ini. Next. Selain berdampak pada ekonomi, COVID-19 juga berdampak kepada pendidikan. Pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada anak-anak dan seluruh aspek pembelajaran, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan mereka. Untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak pandemi pada anak-anak dan apa yang dapat dilakukan untuk merespons secara efektif, studi dasar dilakukan di 120 sekolah dasar termasuk sekolah agama sampai madrasah di 4 lokasi di 2 provinsi, yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Asmat dan Nabire di Papua. Pengambilan data dilakukan selama bulan September 2021 dari anak-anak, baik di dalam maupun di luar sekolah, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Data ini diperkaya dengan konsultasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, kepala desa, dan anggota masyarakat. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi program UNICEF Safe Return to Learning
sebuah kemitraan upaya tanggap COVID-19 dengan pemerintah Jepang. Sebuah studi akhir direncanakan pada awal 2022 untuk memungkinkan analisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anak dan untuk menentukan sejauh mana program Safe Return to Learning telah berhasil membantu anak-anak pulih dari dampak COVID-19 pada pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan mereka. Next. Dampak negatif dari COVID-19 di bidang pendidikan. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Lalu, penurunan capaian belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya kualitas dan akses, jenjang pendidikan juga punya permasalahan-permasalahan yang spesifik. Ujar Nadia. Next. Lalu yang ketiga, kurangnya sosialisasi. Lalu keterbatasan gawai atau kuota. Dan yang terakhir, kehilangan skill. Next. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke pemateri selanjutnya mengenai dampak positif dari PJJ. Oke, saya lanjutkan. Dampak positif dari PJJ atau pelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah memicu percepatan transformasi pendidikan pandemi di COVID-19 yang datang tak diundang, menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan pergerakan pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah telah memperlakukan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merangsek maju. 2. Banyak munculnya aplikasi belajar online. Percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ. Contohnya ada Ruang Guru, gitu. Ada yang paling familiar ada apa itu? Nggak tahu, lupa. Skip. Banyak munculnya aplikasi belajar online membuat belajar dari rumah tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni belajar online. Salah satu aplikasi yang memiliki fitur yang keren, user interface atau friendly, terpuji, dan andal adalah aplikasi e-study. Aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi PJJ yang sangat rekomen untuk digunakan. Banyaknya kursus online atau gratis. Kursus online gratis mulai marak di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar memberikan kursus online gratis atau ada yang memberikan dengan potongan harga. 4. Munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan. Para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19. Seperti yang dilakukan alumni UGM yang membantu mengatasi kekurangan masker dengan membuat masker yang bisa dicuci ulang. Tidak hanya itu, kreativitas lain yang juga tidak kalah menarik seperti mahasiswa rumah bahasa yang menjadi relawan COVID-19 yang membantu mengedukasi masyarakat tentang bahayanya COVID-19 dan tata cara agar terhindar dari COVID-19. Kolaborasi orang tua dan guru. Selama masa pandemi, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana ini menurutnya adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Selain itu, kolaborasi inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama menjalani belajar online.
Ini akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan baik di masa kini maupun masa mendatang. Penerapan ilmu di tengah keluarga. Saat semua sekolah ditutup, belajar dari rumah menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga. Baik hanya sekadar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh pada keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung. Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada pengaplikasian namun juga bagi yang menerima pengaplikasian. 7. Membangun mental positif. Dr. Ibrahim El-Fiqi, maestro motivator Muslim dunia, dalam bukunya yang berjudul Terapi Berpikir Positif mengatakan bahwa melakukan perubahan positif dalam hidup maka mulailah dengan tawakal kepada Allah. Dengan begitu kita akan mendapatkan kekuatan spiritual dengan melakukan perubahan. Setelah itu ganti pikiran kita dengan pikiran positif. Ini akan berpengaruh terhadap kondisi jiwa. Cara mencegah agar tidak terpapar virus. Cara agar tidak terpapar virus antara lain Mohon maaf yaitu Mas Bintang, untuk itu bisa saya presentasikan. oh, oke. Oke, baik. Mengenai yang tadi yaitu cara mengetahui agar kita terpapar virus atau tidak karena tidak dimasukkan slide, jadi saya akan menjelaskan secara verbal. Cara agar kita mengetahui terpapar atau tidak itu memiliki dua cara. Yang pertama yaitu didiagnosa secara pribadi, yaitu mungkin jika kita terkena demam atau yang lain sebagainya, kita bisa tidak melakukan mobilitas terlebih dahulu seperti pergi keluar atau lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu adalah melakukan tes. Tes sendiri memiliki banyak jenis, tapi tes swab ya. Tes sendiri memiliki banyak jenis, tapi yang paling disarankan yaitu adalah tes, saya lupa namanya. Dan ya baik, untuk sekarang kita akan membahas bagaimana cara agar tidak terpapar virus. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan, yaitu dengan cara mencuci tangan minimal 20 detik, seingat saya. Itu agar tangan kita benar-benar bersih. Jadi, sehabis kita keluar, sehabis kita makan, sehabis kita menyentuh barang-barang orang lain ya, bukan barang pribadi, kita bisa mencuci tangan. Yang kedua yaitu melakukan pembatasan fisik, yaitu jika kita berada di suatu tempat, kita melakukan jaga jarak 2 meter agar kita tidak mudah terpapar oleh virus corona itu. Yang ketiga, menggunakan masker. Menggunakan masker sendiri ini adalah hal yang sangat diwajibkan oleh pemerintah. Kita bahkan tidak bisa masuk kemanapun tanpa kita menggunakan masker. Contohnya seperti waktu new normal, kita semisal mau pergi ke mall nih, kita pasti dicegat satpam kalau nggak pakai masker. Dan juga ada tambahan lagi, itu pakai aplikasi Peduli Lindungi yang kita harus scan. Itu ribet banget sih. Lalu yang keempat yaitu selalu membawa hand sanitizer. Hand sanitizer sendiri digunakan sebagai pengganti cuci tangan jika kita berada di tempat umum. Jadi kita tidak menyentuh hal-hal yang berkemungkinan terkena virus. Semisal kita lagi makan nih ya di food court mall. Nah, kita pasti cuci tangan kan, dan kita pasti menyalakan keran. Nah, keran itu sendiri belum tentu bersih dari virus. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan hand sanitizer sendiri, membawa hand sanitizer yang kita bawa, yang kita gunakan sendiri. Maksud saya menggunakan hand sanitizer yang kita bawa. Nah, lalu yang dilakukan jika sudah terpapar oleh virus, yang pertama tidak keluar rumah. Kita harus membatasi mobilitas, membatasi mobilitas kita sendiri supaya kita tidak menyebarkan virus ke orang lain.
Yang kedua melakukan isolasi, yaitu ya dengan cara tidak keluar itu tadi. Jadi bisa dibilang kita mendekap di kamar ya, tidak keluar makan dan lain sebagainya, ada yang membawakan. Yang ketiga, makan dan istirahat yang cukup. Makan dan istirahat yang cukup sendiri juga merupakan hal penting karena dalam penyembuhan dari virus corona itu sendiri kita harus mendapatkan istirahat yang cukup dan juga makan yang bergizi. Lalu yang keempat yaitu berjemur di bawah matahari. Virus corona sendiri itu lemah terhadap panas. Jadi dengan kita berjemur itu akan membunuh virus-virus yang terpapar kepada kita. Dan juga saya ingin sedikit bercerita mengenai virus corona. Jadi virus corona ini pernah menanggap ke saya. Jadi saya pernah kena virus corona dan akhirnya satu keluarga juga kena. Terus akhirnya kita isolasi kan. Nah, berhubung tempat saya di Surabaya, saya isolasi di asrama haji. Dan itu kurang lebih memakan waktu 5 hari. Padahal pengen lebih. Ya, kayaknya cuma saya yang pengen lebih lama di tempat isolasi ya. Yang lain pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet sembuh. Nah, saya ingin tetap di sana itu karena emang nyaman daripada di rumah. Jadi kamarnya ber-AC, ketemu orang-orang yang punya cerita yang menarik gitu. Saya berharap 2 minggu di sana, tapi malah pulang cuma 5 hari gitu. Jadinya kurang asik gitu. Tapi kena virusnya nggak asik ya, yang asik di sananya. Oke, next slide. Baik, kesimpulannya adalah dengan adanya virus corona ini, kita semua jadi lebih waspada terhadap segala macam penyakit. Lalu juga kita semua bisa dibilang jadi lebih hemat ya, karena kita tidak jalan-jalan kemana-mana, jadi pengeluaran masih stabil. Tapi kalau Anda doyan jajan GoFood, itu ya beda cerita. Lalu kita mendapatkan inovasi terbaru dalam dunia pendidikan yaitu PJJ, pelajaran jarak jauh. Jadi semisal nih ya, kita pengen belajar di katakanlah Harvard atau Oxford yang berada di luar negeri dan kita di Indonesia. Tapi dengan adanya PJJ itu kita mungkin bisa mengikuti pelajaran yang ada di sana. Dan juga dengan adanya virus corona ini kita jadi lebih dekat dengan keluarga juga karena banyak waktu yang kita habiskan di rumah bersama keluarga. Baik, mungkin itu saja ya untuk presentasi pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Mas Jaya telah menyampaikan mengenai kesimpulan. Mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Mas Jaya tentang kesimpulan sendiri. Yang saya dengar mengenai COVID ini adalah kesimpulan positif yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Jaya mengenai kesimpulan dari pandemi COVID dilihat di bidang ekonomi, terutama mungkin bagi keluarga yang memiliki penghasilan pokok dari pekerjaan-pekerjaan yang harus berada di luar rumah. Oke, baik. Mengenai itu sendiri, kita bisa untuk maaf ya, untuk masyarakat menengah ke bawah itu pasti sengsara. Karena saya sendiri juga bisa dibilang menengah ke bawah. Jadi ya kan ibu saya punya toko nih, tutup 2 minggu. Jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya ya makannya ya sesuai dengan apa yang ada. Apalagi bapak kan kerjanya ojol ya, ojek online. Jadi karena pandemi itu bapak nggak aktif dulu. Jadi ya keuangannya ya semakin lama menurun, yang membuat akhirnya ya makan nggak bisa pilih-pilih. Karena saya pemilih kan, jadi susah lah
kalau pengen milih-milih makan. Oke, baik. Apa ada pertanyaan lain? Saya ada. Nah, silakan. Kata Mas Jaya tadi kan corona itu takut dengan sinar matahari kan, takut dengan cuaca panas gitu kan. Ya, Kenapa di Afrika, di Arab masih ada COVID atau ada COVID? karena dunia tidak 24 jam siang bintang, pasti ada malam. Dan juga saya mengatakan Tapi itu lemah terhadap panas. Bukan takut, kalau takut vampir. kalau lemah kan, kalau lemah itu kan ya palingan cuma sedikit kan, yang kan nggak kuat banget gitu. Kenapa masih banyak dulunya? Ya, karena itu tadi, virus corona itu lebih aktif pada saat gelap. Jadi semisal ya, masnya di Arab, Mas Bintang di Arab nih. Tapi diem di kamar, selambu ditutup, ya kan sama aja gitu. Nggak ada cahaya yang masuk. Nggak ada cahaya matahari yang masuk. Dan juga lemah itu bukan berarti benar-benar non-aktif, melainkan memiliki penyebaran yang rendah. Tapi tetap ada. Bagaimana Mas Bintang? Oh, paham, paham. Beneran paham? Oh, sangat paham. Sangat paham. Baik. Sebelumnya Jadi saya kalau di juga neraka nggak ada ya, Mas? ya mungkin Mas Bintang bisa mengecek sendiri ya, karena saya tidak mau observasi di sana, saya tidak mau mampir. Oke, baik. Mungkin saya akan bertanya kepada yang lainnya ya. Apa diperbolehkan untuk Mas Moderator? Oke, mungkin dipersilakan kepada Mas Jaya untuk bertanya ya. Apa salah satu dari kalian pernah mengalami hal yang sama, yaitu terpapar virus corona? Saya tidak. Oke. Saya simpulkan bahwa dari kelompok ini hanya saya yang kena ya. Teman saya sangat lemah ternyata. Tapi ternyata motivasi Mas Jaya terhadap virus corona yang menganggap pada saat Mas Jaya terkena virus corona itu menganggapnya dengan ringan, seperti lebih membawa santai dari ceritanya Mas Jaya tadi, mungkin itu juga menjadi salah satu kekuatan untuk menimbulkan daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap virus ini. Kalau menurut saya seperti itu Mas Jaya. Karena Oh dari ya, itu pemaparan benar cerita karena saya iya, itu benar karena saat saya di rumah saya stres dengan tugas-tugas online yang hadir gitu. Jadinya saat saya sedang melakukan isolasi, saya istirahat total dan nggak ada yang dipikirkan kecuali makan. benar Seharusnya sekali. itu stres ya, Mas Jaya, biar nanti 2 minggu. Bahkan bisa lebih. Iya, mungkin seharusnya saya lebih stres ya di sana ya, biar Ya, lebih lama harus gitu. lebih stres, biar 1 bulan gitu. Dapat yogurt Nah, gratis, sarapan gratis, yang makan siang gratis, makan malam oh iya gratis. di sana makannya 3 kali sehari loh. Oh iya, jelas, Mas. Minusnya nggak bisa jajan. Oke, baik. Mungkin itu saja ya pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Oke, kita lanjut ke peserta lain. Mungkin ada yang ingin menanyakan mengenai suatu pertanyaan kepada pembawa materi kita saat ini. Saya mau tanya Oke, dipersilakan kepada Mas Bintang. kepada Mas Jaya. Kan katanya Mas Jaya itu nggak Nah, memilih-milih makanan atau ya makan seadanya. Berarti berat badan Mas Jaya itu turun atau naik? oh tidak, saya naik karena saya bisa GoFood. Saya yakin sih kalau misalnya Mas Jaya malah naik berat badannya.
Oh iya jelas, di rumah bisa masak, bisa Apalagi sebut. apalagi Nah, isoman. ya isoman itu sesuatu yang setiap hari beli mie, masak mie. Sehari 2 bungkus gitu selama 1 bulan. Siap. Khususnya aman, Mas. Masih aman, rambut sedikit ngerungkel. Oke, jadi mungkin yang bisa saya simpulkan dari ceritanya Mas Jaya juga adalah di mana pada saat kita terkena suatu penyakit, terkadang kondisi psikis juga bisa mempengaruhi terhadap kesehatan kita dan bagaimana tubuh kita menanggapi penyakit tersebut. Sebagai contoh dari pemaparan Mas Jaya tadi, pada saat kondisi corona ditambah dengan PJJ, di mana sebenarnya saya pribadi menganggap PJJ sendiri tidaklah sangat efektif dalam proses belajar mengajar, karena guru tidak mengajari secara langsung kepada murid mengenai suatu materi. Jadi terkadang beberapa murid akan mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Ditambah dengan PR-PR yang menumpuk di masa-masa pandemi ini, menyebabkan banyak siswa yang menjadi kepikiran dan akhirnya stres. Dan dari pemaparan Mas Jaya di saat dia eh, isolasi di asrama haji kalau tidak salah ya, di asrama haji, Mas Jaya menjadi lebih tenang dan seperti refreshing karena terbebas dari tugas-tugas tersebut. Jadi kondisi psikis yang membaik menjadi lebih ceria dan akhirnya juga membantu dari si tubuh ini sendiri untuk melawan daripada penyakit ini. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Gimana nih sama peserta lain? Mungkin kok kayaknya agak sepi ya. Cuman bertiga aja ini kita dari tadi. Saya mau nambahkan kesimpulannya. Oke, silakan. Jadi kalau Indonesia mau maju, hilangkan PR, hilangkan tugas. Oke, biar nggak stres. Ini bahas virus bintang, bukan bahas kemajuan pendidikan di Indonesia, tapi saya setuju. Dan saya sendiri mungkin tidak terlalu setuju tentang itu. Mungkin dalam pembuatan tugas sendiri terkadang pengajar tidak memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan daripada si murid. Jadi mungkin untuk kedepannya jika ingin Indonesia lebih maju, sebaiknya para pengajar ini mengetahui kemampuan dari masing-masing siswa dan mengoptimalisasikan pemberian tugas terhadap kekurangan dari siswa tersebut sehingga dapat mendongkrak kemampuan siswa. Dan tentunya juga harus didukung dengan bantuan dari pengajar juga. Mas Tara, Iya, Mas. daftar jadi menteri aja, Mas, Menteri Pendidikan. Hilangkan tugas-tugas sulit. Haruskah? Karena sebenarnya tugas sendiri ini adalah suatu pengujian terhadap diri kita sendiri dan dapat meningkatkan daripada ilmu yang telah kita dapatkan. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa eh, ilmu yang kita dapat itu sebenarnya tidak akan berguna apabila kita tidak mengamalkannya. Maka tugas sendiri adalah sebagai bentuk latihan dan pengamalan daripada daripada materi yang telah kita dapatkan dari sistem ajar mengajar. Oke, saya ingin bertanya kepada Mas Jaya mengenai pada slide-slide awal, Mas Jaya mengatakan bahwa ini adalah semacam pemusnahan massal. Nah, kalau yang saya pahami sendiri, kata-kata pemusnahan itu adalah suatu kelompok orang atau suatu divisi mungkin yang melakukan suatu hal-hal tertentu untuk memusnahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi untuk maksudnya Mas Jaya sendiri mengenai pemusnahan massal ini lebih tepatnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Yang saya maksud adalah seleksi alam ya. Berarti pemusnahan massal secara alami. Ya, betul. Oke. Terima kasih banyak Mas Jaya. Kepada peserta lain nih kok nggak aktif kayaknya. Nyimak ya. Ayo Mungkin Noval, bisa saya open mau mic. tanya. Iya, silakan Pak kalau mau tanya. Kegiatan apa yang Anda lakukan selama pandemi?
Nonton anime, Bang. Saran anime yang bagus dong. Boku no Hero. Boku no Hero ya, bukan yang P. Bukan, Bang. Oke, baik. Saya sendiri juga sudah nonton sampai season 4 ya, tapi mungkin tidak relevan untuk anak-anak yang lain. Oke, Wajar, pembicaraan cukup menarik ya. Mungkin kita bisa rubah pembicaraannya lebih nyerempet ke topik kita saat ini mengenai pandemi. Gimana nih, Mas Haji, ini gimana pendapatnya mengenai topik ini? Oke, baik. Oh, Ini diberikan data oleh Mas Bintang ya mengenai COVID-19 sendiri, yang mana sudah menurun mulai dari 2 Maret 1 tahun yang lalu. berarti untuk masa-masa sekarang sudah bisa dibilang mulai aman ya untuk beraktivitas di luar rumah. Ya, mungkin bisa dibilang malah pandemi seharusnya sudah berakhir. Benar sekali. Mungkin dari Bentar Mas lagi Noval virus gimana? zombie. Bagaimana? Ngarang, omonganmu. Oke, mungkin kepada Mas Noval juga ingin menambahkan pendapat mungkin atau yang lain? Mas Noval, saya mau tanya. Oh iya, silakan. Ending One Ya, Piece. pertanyaan Astagfirullah. Sudah diam Anda. Capek saya, capek. Mari kita mulai debat saat ini. Oke, mungkin saya rasa hanya sampai di situ saja tim Padepokan 3 dapat memberikan informasi mengenai kegiatan kami selama masa pandemi sendiri dan tentang pandemi COVID itu serta cara menanganinya. Kami dari tim Padepokan 3 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta yang telah masuk join ke dalam acara ini meskipun cuman yang ikut. Dan ya, selamat malam kepada semuanya. Saya pamit undur diri, kami juga dari tim Padepokan 3 pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.